Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 220104030132. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah yang diampuh oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS, yaitu video mind mapping atau peta konsep ilmu dakwah. Sebelumnya saya telah menyiapkan atau membuat mind mapping atau peta konsep untuk menjadi acuan pembahasan dalam video ini. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang tinjauan umum tentang ilmu dakwah yang terdiri dari pengertian dakwah, fenomena dakwah, tinjauan sinematik dakwah, dan definisi dari para ahli istilah ilmu dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah merupakan satu kata yang memiliki makna begitu luas. Bisa berarti perjuangan, bisa pula berarti jalan mulai yang ditempuh seorang dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Berbagai cara bijaksana itu mestilah dilaksanakan dengan seperangkat ilmu yang dikenal sebagai ilmu dakwah. Tinjauan sinematik dakwah. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab. Dakwah mempunyai 3 huruf asal, yaitu dal, ain, dan waw. Ketiga huruf asal ini terbentuk beberapa kata dan ragam makna. Makna tersebut adalah memanggil, mengundang, meminta tolong, meminta, memohon, dan lain sebagainya. Sedangkan dakwah ditinjau dari segi istilah, mengandung pengertian menyeru untuk mengikuti sesuatu dengan cara dan tujuan yang tertentu. Yang ketiga, fenomena dakwah. Terkait dengan dakwah sebagai proses penyampaian ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali dakwah diartikan hanya seperti ulama sebagai pendakwah menyampaikan pesannya di hadapan khalayak ramai. Akhirnya, dakwah dipahami sebagai tugas ulama semata. Bentuk dakwah hanya ceramah agama, dan mitra dakwah selalu terdiri banyak orang. Pemahaman yang tidak tepat ini telah diterima secara umum oleh masyarakat, sehingga perlu dikemukakan beberapa fenomena dakwah yang lainnya. Dakwah bukan hanya kewenangan ulama dan tokoh agama. Setiap muslim bisa melakukan ceramah agama. Sebagai contoh fenomena dakwah adalah seperti dari lembaga keuangan syariah. Mereka adalah pendakwah dengan pesan dakwah nonverbal, tidak dalam bentuk kata, ucapan, atau tulisan, tapi dalam bentuk kebijakan manajemen. Yang keempat, definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Setelah pemaparan fenomena dakwah dan uraian tinjauan sinematik dakwah, berikut adalah beberapa definisi dakwah menurut para ahli. Pendapat yang pertama dari Abu Bakar Zakaria mengatakan dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan. Pendapat yang kedua dari Syekh Muhammad Al-Rawi, dakwah adalah pedoman hidup yang sempurna untuk manusia beserta ketetapan hak dan kewajiban. Pendapat yang ketiga dari Syekh Ali bin Salih Al-Mursyid, dakwah adalah sistem yang berfungsi menjelaskan kebenaran, kebajikan, dan petunjuk agama, sekaligus menguak berbagai kebatilan beserta media dan metodenya, melalui sejumlah teknik, metode, dan berbagai media yang lain. Pendapat yang keempat dari Syekh Muhammad Al-Khadir Husain, dakwah adalah menyuruh manusia kepada kebajikan dan petunjuk, serta melarang kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dan masih banyak lagi pemaparan definisi dakwah dari para ahli. Umumnya para ahli membuat definisi dakwah
berangkat dari pengertian dakwah menurut bahasa. Ini menunjukkan mereka sepakat bahwa dakwah bersifat persuasif, bukan represif. Mereka setuju bahwa dakwah informatif, bukan manipulatif. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Yang pertama, memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Yang kedua, fungsi dakwah. Dan yang ketiga, tujuan dakwah. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Mengingat pentingnya berdakwah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, perintah untuk melaksanakan dakwah dijelaskan di beberapa nas, baik dari Al-Quran maupun hadis. Perintah dakwah dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut dapat disimpulkan dalam konteks dakwah, yaitu merupakan sebuah perintah untuk mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar, serta penegasan bahwa da'i adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, fungsi dakwah. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, segi tingkatan isi atau pesan dakwah. Yang kedua, segi misi perubahan masyarakat atau taghyir. Dari segi isi atau pesan dakwah yang disampaikan meliputi beberapa tahap yang harus dicapai, yaitu menanamkan pengertian, membangkitkan kesadaran, mengaktualisasikan dalam tingkah laku, dan melestarikan dalam kehidupan. Dari segi misi perubahan masyarakat, tentang fungsi dakwah sebagai agen perubahan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, dari segi praktisnya. Yang kedua, dari segi natural, tahu keadaan manusia itu sendiri. Yang ketiga, dari segi peranan sebagai pembaharu masyarakat. Yang keempat, dari segi kehidupan manusia dan tujuan hidupnya. Yang kelima, dari segi diri manusia, terutama dari segi psikisnya. Yang keenam, dari segi keinginan manusia yang selalu berkembang. Yang ketujuh, dari segi perlunya manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah sesuatu yang dapat dicapai setelah dakwah itu terlaksana. Dalam bahasa Arab, tujuan disebut dengan istilah al-qarad, al-buqyat, al-haf. Dakwah di samping harus direncanakan dengan baik, juga harus direncanakan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Sesungguhnya, tujuan secara umum dari kegiatan dakwah sama dengan tujuan diturunkannya agama Islam itu sendiri, yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Tujuan dakwah terhadap mad'u. Tujuan dakwah untuk setiap keluarga muslim adalah dapat terbinanya kehidupan yang islami dalam rumah tangga. Sedangkan tujuan terhadap masyarakat adalah terbinanya kehidupan yang rukun dan damai, taat dalam melaksanakan ajaran agama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Tujuan dari segi materi dakwah menurut Syekh Ali Mahfud meliputi 6 hal berikut. Yang pertama, untuk meluruskan akidah. Yang kedua, untuk meluruskan amal. Yang ketiga, untuk membina akhlak. Yang keempat, mengokohkan persatuan dan persaudaraan muslim. Yang kelima, menolak untuk melawan etis. Yang keenam, memberantas syubhat dalam agama. Tujuan dakwah berdasarkan objeknya. Pertama, tujuan dakwah kepada orang kafir. Yang kedua, tujuan dakwah kepada ahli kitab. Yang ketiga, tujuan dakwah kepada orang yang beriman.
Pembahasan selanjutnya membahas tentang proses dan unsur-unsur dakwah. Yang pertama, proses dakwah. Yang kedua, unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Proses dakwah dan proses komunikasi banyak memiliki persamaan. Akan tetapi, sebagian ada yang menganggap bahwa proses dakwah dengan komunikasi berbeda, sehingga tidak mengherankan jika kemudian muncul beragam pandangan masyarakat mengenai dua hal ini. Banyak orang mendefinisikan bahwa proses dakwah merupakan bagian dari komunikasi, namun tak sedikit pula orang yang memberikan pendapat bahwa komunikasi itu merupakan bagian proses dari dakwah. Dakwah dan komunikasi sebagai aktivitas manusia sudah ada sejak manusia itu sendiri ada. Komunikasi ada sejak kelahiran manusia. Demikian pula dakwah sebagai kegiatan dan proses sudah ada sejak kelahirannya. Dakwah dikembangkan dengan ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi juga mengalami perluasan di area dan perkembangan melalui intensitas dakwah yang selalu membutuhkan kreativitas dan mengembangkan metode, materi, dan sebagainya. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah dai atau pelaku dakwah, mad'u atau mitra dakwah, maddah atau materi dakwah, wasilah atau media dakwah, dan thariqah atau metode dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah, baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Dai sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah, karena dai merupakan komunikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada mad'u sebagai komunikasi. Unsur-unsur dakwah yang kedua yaitu mad'u atau pelaku dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Kepada manusia yang beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Yang ketiga, maddah atau materi dakwah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Yang keempat, media dakwah. Adapun yang dimaksud media dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Pada zaman modern seperti sekarang ini, seperti televisi, video, kaset rekaman, majalah, dan surat kabar. Dan yang kelima, thariqah, metode dakwah. Metode dakwah yaitu suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata pikiran manusia. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting perannya. Karena suatu pesan, walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Dan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu objek studi ilmu dakwah yang terdiri dari objek formal dan objek material. Pengertian objek studi ilmu dakwah. Setiap pengetahuan pasti mempunyai objek studi, karena ia merupakan salah satu syarat pokok ilmu pengetahuan, di samping syarat-syarat yang lain, yaitu metodik, universal, dan sistematis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Insinyur Pojawijanata dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan sebagai berikut. Jika pengetahuan hendak dikatakan ilmu, maka haruslah berobjektivitas, bermetodes, universal, dan sistematis. Ciri khusus untuk mengetahui ilmu yang satu dengan yang lain ada terletak pada objeknya, terutama objek formalnya. Adapun objek penelaahan ilmu dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Yang pertama, objek material ilmu dakwah. Objek material ilmu dakwah, sebagaimana ilmu-ilmu sejenis lainnya, adalah tentang tingkah laku manusia dan semua aspek ajaran Islam.
Objek material ilmu dakwah terdiri dari pendakwah, mitra dakwah, metode dakwah, pesan dakwah, dan media dakwah. Objek material studi ilmu dakwah yang pertama adalah pendakwah. Pendakwah adalah penyampai suatu pesan kepada orang lain, baik keagamaan ataupun lainnya, yang mempunyai tujuan mengajak manusia untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, objek ilmu dakwah adalah si pendakwah itu harus mampu menguasai materi-materi yang ingin disampaikan. Yang kedua, mitra dakwah. Mitra berarti teman, dapat diartikan juga dengan orang yang mendengarkan dakwah. Di sini mitra dakwah sangat membantu proses jalannya dakwah itu sendiri. Karena bagaimanapun hebatnya dai, apapun yang disampaikan tanpa adanya pendengar, saya kira tidak ada faedahnya. Yang ketiga yaitu metode dakwah. Metode adalah cara penyampaian sesuatu kepada audiens dengan menggunakan cara sebaik mungkin. Pada zaman Rasulullah, tak kala beliau mengembangkan ajaran Islam, mula-mulanya dengan sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Karena pada masa itu, Islam masih dianggap asing. Penduduk-penduduk Mekah masih menyembah berhala. Tetapi setelah Islam sudah banyak pengikutnya, barulah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Yang keempat adalah pesan dakwah. Seorang pendakwah, tujuan utamanya adalah menyampaikan materi-materi pesan kepada mad'aulah, orang-orang yang mendengarkan dakwah. Dalam hal ini, pendakwah harus mengetahui pesan apa yang harus disampaikan kepada mad'au, dapat menerima dengan baik atau mudah dipahami. Dan yang kelima adalah media dakwah. Media dakwah adalah alat-alat yang digunakan untuk memudahkan bagaimana dai mudah mentransfer pesan-pesan dakwah kepada mad'aunya. Objek studi ilmu dakwah yang kedua yaitu objek formal. Objek formalnya adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Dengan demikian, maka yang menjadi objek telaahan ilmu dakwah adalah manusia dengan segala sikap tingkah lakunya yang berkaitan dengan aktivitas dakwah. Objek formal ilmu dakwah dibagi menjadi tiga, yaitu disiplin tabligh, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah. Objek formal studi ilmu dakwah yang pertama yaitu disiplin tabligh. Tabligh adalah penyampaian pesan oleh dai terhadap orang-orang muslim atau non-muslim untuk kembali ke fitrahnya sebagai hamba yang wajib melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengembangan ajaran Islam. Pengembangan berarti memperluaskan jaringan Islam dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan tetangga. Sebagai contoh, Rasulullah SAW telah mengembangkan Islam dimulai dari keluarga, sehingga Islam berkembang ke seluruh Mekah sampai ke Madinah, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Dan objek formal yang terakhir adalah manajemen dakwah. Manajemen adalah cara bagaimana program atau rencana yang diciptakan dapat berjalan sebagaimana dengan yang diinginkan. Selanjutnya, masalah yang dihadapi dalam bidang objek dakwah sangat kompleks, meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, masalah keimanan dan ketauhidan yang semakin lemah dan banyak dicemari oleh perbuatan syirik, kufarat, dan takhayul, terutama di lapisan masyarakat yang kurang pendidikan agamanya. Yang kedua, mengenai masalah ekonomi yang dipacu oleh krisis moneter dan kondisi kehidupan di bawah garis kemiskinan, banyaknya pengangguran, sulitnya lapangan pekerjaan, lemahnya etos kerja, dan keterampilan yang terbatas. Yang ketiga, masalah sosial yang semakin menonjol seperti menurunnya kepedulian antar sesama, tenggang rasa yang semakin berkurang, keluarga yang tidak harmonis, kenakalan remaja, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir adalah masalah budaya yang sekularitas dan hedonistik. Oleh karenanya, objek dakwah sebaiknya diklasifikasikan agar memudahkan dakwah seperti kelompok awam dan kelompok intelektual, kelompok masyarakat dan desa, kelompok industri dan pegawai negeri, serta kelompok remaja, pria, dan wanita. Mungkin itu tadi beberapa pembahasan yang dapat saya uraikan tentang materi ilmu dakwah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Kiranya itu dari saya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.